Oke, saat ini kita sudah memiliki nilai, yaitu hasil ujian statistika, di mana nilai ini kita belum tahu berapa totalnya dan seterusnya. Dan kita akan mengerjakan bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi. Baik, yang pertama kita ketik di sini keterangan, kemudian N. Ini menandakan kita ingin mengetahui totalnya. Rumusnya sama dengan, ya, kemudian kita ketik konta, ya. Nah, pilih ini. Oke, setelah itu baru teman-teman blok semua angka dan enter. Oke, ketemu 30, sederhana. Kemudian setelah itu kita akan mencari nilai max dan nilai min atau maksimal dengan minimal. Rumusnya tekan sama dengan, kemudian cari maksimum, kemudian kita blok, ya, semuanya. Oke, terus enter, maka ketemu angka 99. Kemudian min sama dengan, kemudian cari rumusnya min, kemudian kita ketik, kita blok, ya, enter, ketemu angka 50. Baik, sekarang kita akan mencari range, ya, sama dengan rumusnya maksimal dikurang dengan minimal, enter, ketemu 49. Sekarang kita ingin mengetahui kelas, ya. Oke, di sini rumusnya sama dengan, kemudian 1 tambah 3,322 kali ketik log, ya. Pilih log. Nah, karena kita sudah tahu 30, kita langsung ketik 30 saja, tutup kurung, enter. Oke, ketemu angka 5,90 sekian. Kemudian panjang, ya. Rumus panjang adalah sama dengan nilai range dibagi dengan kelas. Kemudian enter. Oke, ini kita bisa bulatkan ke atas, ya. Di sini 6 untuk kelasnya, kemudian panjang kita bulatkan ke atas menjadi 9. Ini rumusnya, ya. Kita menggunakan rumus seperti ini. Lanjutkan, karena kita sudah mendapatkan nilai, maka kita akan menuliskan interval. Tentu nilai yang pertama kita tulis adalah yang terkecil, yaitu 50. Nah, bagaimana untuk menentukan angka seterusnya? Karena di sini sudah kita dapatkan kelasnya ada 6. Ini untuk memudahkan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita akan membahas tentang panjang. Rumusnya ketik di kotak sebelahnya sama dengan, kemudian kita klik yang 50, ya, ditambah, karena kita sudah tahu 9, ya. Kemudian setelah itu kita kurangin 1, ya, kemudian kita enter, maka dapat 58. Baik, kemudian kita ingin memudahkan yang seterusnya. Di sini kita ketik sama dengan, di sini adalah nilai interval pertama tepi atas, ya. Ini tepi atas. Ini kita kurangi 1, kemudian enter, ya. Oh, oke, salah, ya, mohon maaf. Kita ulangi lagi. Sama dengan interval tepi atas kita tambah, ya, tambah 1, enter, kemudian dapat 59. Nah, karena ini sudah jadi, kita tinggal tarik aja lagi, ya. Kita tarik ke bawah. Oke, kemudian yang ini kita tarik juga ke bawah. Oke, ketemu. Jadi teman-teman tidak usah lagi menghitung. Sekarang kita akan mencari frekuensi. Untuk mencari frekuensi ini sangat sederhana. Yang pertama kita blok dulu tabelnya. Setelah kita blok, kita ketik sama dengan, kemudian kita cari formulanya frekuensi, ya. Kemudian kita, nah, di situ ada data array dan bins array. Apa itu data array? Data array adalah data total keseluruhan nilai yang kita dapat. Kemudian setelah itu kita ketik titik koma, ya. Kemudian kita ambil
Bins array itu adalah interval tepi atas. Sekali lagi ya, tepi atas. Nah, setelah ini kita tutup kurung. Nah, di sini ada rumusnya. Teman-teman tekan bersamaan Ctrl Shift Enter. Oke. Ini semua adalah frekuensi dari data. Artinya, tabel distribusi frekuensi kita semakin lengkap. Baik, teman-teman, kita akan teruskan untuk mencari frekuensi yang sudah kita dapatkan ini, kita akan menjadikannya persen. Caranya adalah kita dapatkan total frekuensi terlebih dahulu, kemudian kita akan ketik formula. Di sini adalah sama dengan, kemudian kursor kita arahkan ke tabel frekuensi yang paling atas, kemudian kita bagi dengan total frekuensi. Dan setelah itu kita kunci dengan menekan Fn4. Mungkin setiap komputer ataupun laptop itu berbeda. Kemudian kita ketik Enter. Oke. Nah, kita tinggal menarik ke bawah ya. Nah, sekiranya di laptop teman-teman hasilnya adalah 0,0 sekian. Jangan ragu, jangan khawatir, tinggal kita ganti ke persen, maka dia akan berhasil seperti ini. Kemudian kita akan totalkan sama dengan kembali sum, ya, kita jumlahkan, ya, harusnya 100%. Baik, sudah selesai. Kita akan lanjutkan untuk membuat tampilan dalam bentuk diagram batang dan diagram poligon. Karena kita sudah selesai mengerjakan tabel distribusi frekuensi seperti yang kita lihat saat ini. Nah, untuk membuat tabel ataupun diagram batang dan poligon, data yang kita perlukan hanya interval dan frekuensi. Oke, setelah kita buat seperti ini, kita blok, ya. Kemudian kita klik insert dan kita pilih salah satu dari bentuk diagram batang. Oke, setelah kita dapatkan tampilan seperti ini, kita perlu memperbesar ya. Caranya kita klik di sini, klik kanan, kemudian format data series, dan gap width-nya ini kita kecilkan ya. Oke, setelah itu kita ingin memperjelas garisnya. Nah, di sini kita ketik pilih yang border ya. Di sini kita ganti warna putih ya. Dan kita perbesar biar jelas. Oke. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, ini adalah diagram batang. Diagram batang ini nama lainnya adalah histogram ya, dan ini sudah selesai. Nah, kita mau menambahkan yang diagram poligon. Baik, caranya pertama kita klik dulu di sini, kemudian klik kanan ya, kemudian dia cari select data. Baik, nah di sini kita pilih tanda tambah ini add. Kemudian di bagian name kita isikan interval ya. Oke, caranya blok saja. Kemudian bagian values kita hapus dulu, kemudian kita isi dengan frekuensi. Baik, kemudian setelah itu kita klik OK. Ya, sudah tampil. Nah, di sini ada double ya. Nah, kita ambil salah satunya, kita pilih yang orange yang akan kita ganti menjadi poligon ya. Klik di sini. Ya, klik kanan, dan setelah itu kita klik change chart type, yaitu line ya teman-teman. Oke, sekali lagi kita klik kanan, change, kemudian line, kemudian ambil salah satu aja ya. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, untuk memperindah tampilan dari diagram histogram poligon, teman-teman tinggal edit kotaknya dijadiin warna apa dan seterusnya. Demikian juga dengan
keindahan menurut versi teman-teman. Baik, demikian cara pembuatan diagram histogram dan poligon.